warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back Sobat Prima Akut. Selamat datang kembali di channel Prima Akut. Tetap bersama saya Muhammad Azhari Siregar. Oke, dan tak terlupa saya selalu ucapkan ribuan terima kasih kepada Sobat Prima Akut semua yang telah mensupport channel ini hingga akhirnya saya kembali dapat menerbitkan konten-konten terbaru di channel Prima Akut. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang perencanaan sistem penangkal petir ya, atau penyalur petir yang aplikasinya langsung diterapkan di pelabuhan, sebuah pelabuhan multipurpose Kuala Tanjung ya, yang berada di Kabupaten Batubara. Oke, ini adalah gambar penangkal petir yang kali ini objek yang saya pelajari atau yang saya share adalah sebuah trestle atau jembatan penghubung antara darat dengan dermaga yang ada di laut dengan jarak sekitar 2,8 km. Oke, terlihat di sini ada bentuk penangkal petir. Oke, penangkal petir yang kita atau penyalur petir yang kita bahas kali ini adalah tipe non konvensional. Oke, terlihat bahwa di sini ada ditempatkan atau ditumpangkan di tiang lampu yang berada di trestle tersebut, di tiang PJU. Lihat, memang gambarnya kecil ya. Oke, sudah saya tandai, ini adalah letak-letak penyalur petirnya. Dan sistem penyalur petir ataupun spitzennya yang kita gunakan kali ini adalah dari ABB, yaitu Force. Oleh karena itu, ini bukan promosi ya, saya hanya menyampaikan bahwa bahasa-bahasa yang ada di dalam itu adalah bahasa yang saya absorb dari produk Force ABB seperti OPR. OPR ini artinya Optimized Pulse Rod. Nanti akan saya jelaskan apa sih fungsinya dari OPR tersebut. Untuk perancangan sistem penangkal petir ini atau penyalur petir ini, kita menggunakan standar NFC 17102, yaitu standar dari Prancis ya, untuk mendesain sebuah penangkal atau penyalur petir dalam mengambil keputusan ataupun menentukan dari sistem radiusnya. Oke, ini bisa sobat download, tinggal ketik di Google ya, NFC 17-102, maka akan bisa ditemukan standar tersebut. Ini hanya sebagian yang saya ambil karena lembarannya banyak, sobat bisa download dan mempelajarinya dengan seksama. Oke, baiklah Sobat Prima Akut semua, kita mulai dari simulasi penangkal petir. Oke, pada layar telah ada gambar, ini gambar yang saya buat sendiri ya. Jadi kalau seandainya jelek, mohon maaf gitu ya, yang penting maknanya dapat gitu. Oke, nomor satu itu adalah petir yang menyambar. Yang kedua itu adalah spritzen atau air terminal pada sebuah penyalur petir atau penangkal petir ya. Penyalur petir saja saya anggap. Nomor tiga itu adalah daun konduktornya atau kabel BC. Yang nomor 4 itu adalah grounding rod yang ditanam di bawah sebagai penyalurnya. Oke, tempat di mana arus petir itu akan dibuang. Oke, nomor 5 ini adalah kawasan area proteksinya. Oke, itu merupakan sebuah sangkar Faraday, seperti sangkar membentuk sebuah radius perlindungan. Oke, di situ ada terdapat dua rumah, yaitu nomor 6 dan nomor 7. Nomor 6 itu seluruhnya tercover dan nomor 7 adalah rumah masyarakat yang berpotensi terkena sambaran petir atau dia berada di luar radius proteksi. Adapun bahaya dari sambaran petir ini bisa dibagi terhadap dua kategori ya, sambaran langsung dan bahaya sambaran tidak langsung. Sambaran langsung itu langsung menyambar ke diri kita. Oke, itu bisa menyebabkan kematian. Oke, alat listrik, kematian, luka bakar, pokoknya parah gitu kalau kena sambaran petir. Oke, dan bahaya sambaran tidak langsung juga sama seperti bahaya sambaran langsung. Artinya apapun jenis sambarannya, baik langsung ataupun tidak langsung, itu sangat berbahaya. Oleh karena itu kita wajib mendesain sebuah penyalur petir ataupun penangkal petir di sebuah tempat yang berpotensi terjadinya sambaran petir. Oke, ini adalah sebuah gambar simulasi juga ya, di mana ada titik ABC itu adalah titik yang tidak tercover. Oke, ini ada dua penangkal petir dengan radius seperti di gambar ya, garis. Ada area proteksi, namun ada juga area yang tidak terproteksi, yaitu A, B, dan C. Itu adalah daerah yang tidak terproteksi. Oke, secara logika sambaran langsung ini tidak akan mengenai
dari manusia yang ada di bawah, yang ada di rumah juga tidak akan terkena sambaran. Oke, secara proteksi sambaran langsung. Tapi bagaimana dengan sambaran tidak langsung? Ini akan kita bahas pada next slide. Apabila salah satu dari dua sistem penyalur petir ini disambar petir, maka akan terdapat daerah yang tidak di cover yang dapat menyebabkan adanya lidah petir. Kita bahasa kita tuh lidah petir yang akan menyambar ke rumah dan akan memantulkannya ke manusia yang ada pada gambar tersebut. Artinya apa? Manusia itu masih berpotensi terkena sambaran petir tidak langsung. Artinya apa? Dangerous, berbahaya. Oke, lalu bagaimana yang tidak berbahayanya atau kondisi safe-nya? Nah, ini dia kondisi safe. Oke, di mana panah kedua area tersebut menunjukkan bahwa radiusnya itu saling bertemu dan tidak ada daerah yang tidak tercover. Oke, kondisi seperti ini dijamin 100% akan safe kecuali Allah Ta'ala berkehendak. Oke, ini adalah simulasi daripada sistem penyalur petir yang non konvensional yang menggunakan OPR, Optimus Pulse Rod. Oke, prinsip kerjanya bagaimana? Nah, ini yang sebuah pertanyaan atau kunci kenapa dengan menggunakan non konvensional itu bisa memiliki radius yang lebih luas daripada yang konvensional. Karena fungsi dari OPR tersebut adalah mengumpulkan elektron-elektron yang ada di bawah tanah. Dia menjadi seperti bank ya, dan akan menyalurkannya ke udara apabila ada trigger yang datang daripada posisi awan yang sedang mengeluarkan muatan positif. Oke, petir itu sebenarnya pertemuan muatan positif dan negatif yang berbenturan hingga mengakibatkan adanya hubung singkat atau aliran listrik. Itu proses terjadinya petir. Oke, OPR ini akan mengirimkan elektron-elektron yang dikumpulkan dari bawah tanah itu ke udara. Oke, dan kemudian positif dan negatif atau elektron dan proton itu bertemunya di udara di atas OPR, hingga disitulah terjadinya petir. Tidak langsung menyambar ke split zone atau ke air terminalnya hingga menyebabkan radiusnya itu bisa lebih tinggi sesuai hukum sangkar Faraday. Apabila posisinya lebih tinggi maka akan mengakibatkan atau membuat sebuah proteksi lindungan yang lebih luas. Ini adalah fungsi atau prinsip kerjanya dari sebuah OPR atau lightning protection yang non konvensional. Oke, ini adalah gambar simulasi area yang akan kita proteksi. Oke, sepanjang 2,8 km sebuah trestle atau jembatan penghubung antara darat dan dermaga yang ada di laut, terdapat tiang PJU penerangan jalan umum dengan jarak 50 meter per satu tiangnya. Baiklah, kita memasuki metode perhitungan dalam menentukan dan mengambil keputusan apakah sistem penangkal petir atau penyalur petir ini kita butuhkan dengan ketinggian berapa dan radius berapa meter. Oke, berdasarkan standar NFC 17102, ini adalah dasar untuk menghitungnya. Oke, kemudian data yang dibutuhkan adalah data area yang ingin diproteksi. Panjang areanya, yaitu panjang trestle tadi saya bilang 2,8 km, namun sejelas-jelasnya yang realnya itu ada 2750 meter. Kemudian lebar areanya adalah 18,5 meter dan kemudian tingginya 11 meter. Tingginya ini adalah tinggi dari tiang lampu di mana akan ditempatkan sistem penyalur petir tersebut. Oke, kita akan mencari AE terlebih dahulu, yaitu area yang berpotensi terkena sambaran petir. Oke, persamaannya adalah A dikali B ditambah 6H, A tambah B tambah 9V H kuadrat. Oke, AE itu akan menghasilkan nilai 230.115,46 meter kuadrat. Oke, kemudian apalagi data yang dibutuhkan untuk
menentukan atau mencari nilai dari proteksi penangkal petir ini berdasarkan NFC 17102, yaitu data tingkat isokraunik Indonesia. Oke, ini saya dapat dari data BMG Indonesia tahun 1999 dan belum ada update-nya ya sampai sekarang. Ini adalah tingkat kerawanan petir di daerah se-Indonesia, namun saya hanya mengambil di daerah Sumatera saja ya. Oke, di sini di Indonesia, di Sumatera tidak ada daerah yang namanya daerah Kuala Tanjung, tapi yang ada hanya daerah Belawan. Ini bisa saya jadi acuan untuk menghitung sistem penangkal petir yang ada di daerah Batubara dengan nilai buruh rata-rata per tahunnya itu adalah 246. Oke, IKL-nya 67,36 dan tingkat kerawanan petirnya itu tinggi. Artinya daerah saya ini rawan tersambar petir. Artinya saya perlu membuat sebuah sistem penyalur petir agar seorang yang bekerja dan berada di sana itu selamat, termasuk juga saya. Oke, kita lanjut untuk perhitungan densitas rata-rata sambaran. Oke, kemudian kita akan memperoleh nilai NG, di mana NG itu adalah densitas sambaran ke tanah rata-rata per tahun, kemudian sambaran petir per kilometer persegi per tahun di area yang ingin kita proteksi. Oke, NG itu adalah 0,04 dikali TD pangkat 1,27, di mana TD adalah jumlah hari gurun per tahun yang diperoleh dari isokronik yang kita peroleh dari BMG pada slide sebelumnya. Oke, maka kita akan memperoleh nilai NG sebesar 43,51 sambaran per kilometer per tahun. Setelah kita mendapatkan nilai densitasnya, kemudian kita cari perhitungan sambaran petir langsungnya, yaitu ND. Oke, ND itu adalah NG dikali AE dikali 10 pangkat minus 6, maka ND itu kita peroleh 0,45. Oke, setelah dua data ini kita peroleh, maka kita masuk ke bagian pengambilan keputusan. Apakah daerah ini perlu atau tidak kita proteksi terhadap petir? Oke, peraturannya yang pertama itu jika ND itu lebih kecil daripada NC, tidak perlu sistem proteksi petir. Jika ND itu lebih besar daripada NC, diperlukan sistem proteksi petir dengan efisiensi E lebih besar atau sama dengan 1 dikurang NC per ND. Sebaiknya dipasang dan tingkat proteksi yang tepat dipilih berdasarkan tabel efisiensi yang terdapat pada slide kali ini. Oke, kemudian EC itu adalah efisiensi sistem proteksi petir. EC itu adalah 1 dikurang NC per ND. Maka EC yang kita peroleh efisiensi itu adalah 0,78. Memang di tabel itu tidak ada, namun ini sudah tergolong tinggi, dia mendekati ke 0,8. Artinya pengambilan keputusan di sini adalah perlu dibuat sistem proteksi dengan tingkat level 4. Beranjak dari kita setelah mengambil keputusan apakah perlu atau tidak dan di level berapa, kita kembali ke data produk yang diberikan atau data radius of protection. Ini data yang saya peroleh ini adalah data dari EBB Force ya, data di mana saya menggunakan alatnya. Oke, kalau untuk alat-alat yang lain atau merek yang lain mungkin berbeda. Oke, berbeda ya. Ini data yang saya ambil dari Force EBB. Nah, ini dia bagian yang sempurnanya daripada yang sebelumnya, yaitu dimana di sini saya sudah mengambil keputusan tinggi tiang itu adalah 11 meter. Oke, tinggi spitzer yang saya butuhkan tadi adalah 3 meter yang akan menghasilkan radius 64 meter, maka tinggi spitzer sebenarnya itu adalah 14 meter. 11 ditambah 3 artinya 14 meter. Oke, dengan level proteksinya itu 4.
delta OPR-nya 60 microsecond, maka akan menghasilkan radius proteksinya 64 meter. Oke, apabila speedzen itu dipasang 3 meter di atas tinggi bangunan atau tinggi tiang lampu. Oke, kemudian asumsi pembagian area dengan jumlah speedzen. Nah, di sini saya akan menentukan berapa jumlah speedzen yang akan saya gunakan. Oke, panjang areanya itu adalah 2750 meter. Jarak antar tiang lampu adalah 50 meter, radius proteksi 64 meter. Keputusan. Oke, dengan radius proteksi 64 meter, maka diambil perbandingan dengan jarak antara tiang lampu yaitu 50 meter, maka akan ditempatkan sebuah penyalur petir dengan jarak per 100 meter. Artinya satu tiang dikasih speedzen, satu tiang tidak, baru kemudian satu tiang lagi dikasih speedzen. Artinya antara speedzen ke speedzen adalah jarak 100 meter karena jarak tiang lampu adalah 50 meter. Oke, maka jumlah penyalur petir yang saya gunakan adalah panjang areanya dibagi jarak antar penyalur petir 2750 dibagi 100 sama dengan 27,5 atau 28 penyalur petir, karena tidak mungkin yang pakai setengah-setengah gitu ya, karena nilainya lebih ke atas, maka saya gunakan 28 penyalur petir. Oke, ini adalah final dari pengambilan keputusan, yaitu saya meletakkan antara speedzen dengan speedzen itu 100 meter. Oke, dimana titik biru ini adalah tiang lampu yang dipasang penangkal petir atau penyalur petir. Yang tidak ada warnanya, dia itu tiang lampu yang tidak dipasang penangkal petir. Oke, kemudian radius proteksinya itu adalah 64 meter, artinya radius ya 64 meter. Maka antara speedzen dan speedzen itu sebenarnya lebih. Dia tidak begini namun seperti ini, artinya benar-benar aman. Oke, baiklah sobat Prima aku semua, kita telah selesai dalam materi atau konten tentang merencanakan sebuah sistem penangkal petir. Oke, untuk sistem groundingnya akan saya bahas di konten selanjutnya tentang single road ataupun multi road. Oke, apabila ada koreksi bisa langsung dikoreksi pada kolom komentar pada konten kali ini. Dan apabila sobat merasa konten kali ini bermanfaat, seperti biasa dapat membantu saya dengan memberikan like, subscribe, dan juga share kepada teman-teman yang lain agar kita bisa sama-sama belajar. Oke, akhir kata selamat berbisnis pada konten kali ini dan sampai bertemu kembali di konten-konten berikutnya. Tetap bersama saya Muhammad Azhari Siregar di channel Prima Akun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, serta tetap jaga kesehatan.